Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imade Bagus Cahaya Wibawa, NIM 19026120034. Saya saat ini merupakan dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif RSUP Sangla Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai terapi cairan. Baik, jadi sebelum membahas mengenai terapi cairan, kita perlu mengetahui komposisi air dalam tubuh terlebih dahulu. Jadi perlu kita ketahui bahwa komposisi dari cairan tubuh pada wanita maupun pria itu berbeda, di mana pada wanita biasanya cairannya itu berkisar 55% dari berat badannya, sedangkan pada pria itu berkisar pada angka 60%. Nah, dari jumlah cairan ini, 2/3 itu merupakan cairan intraseluler yang terletak di dalam sel, dan 1/3-nya itu terletak di luar sel atau ekstraseluler. Nah, dari ekstraseluler ini dibagi lagi di mana 80% dari cairan ekstraseluler itu berada di ruang interstisial, sedangkan 20%-nya itu berada di darah dalam bentuk plasma. Nah, untuk jumlah atau berat dari cairan tubuh yang ada pada tubuh manusia berdasarkan usianya itu berbeda-beda. Misalkan pada bayi preterm itu biasanya komposisi cairan tubuhnya itu adalah berkisar pada 90 ml per kilogram berat badannya, sedangkan pada anak-anak berkisar pada 80 ml per kilogram. Untuk pria berkisar dari 70 sampai 75 ml per kilogram, sedangkan wanita itu kisarannya 60 sampai 65 ml per kilogramnya. Nah, fungsi dari cairan itu tentunya sangat penting dalam menjaga homeostasis dari tubuh. Karena cairan ini memiliki fungsi yang sangat banyak dan sangat vital dalam mempertahankan kondisi homeostasis itu sendiri. Salah satu seperti contohnya cairan itu berfungsi dalam membentuk struktur tubuh, mengangkut adanya nutrisi, oksigen, partikel-partikel dan sisa metabolisme ke dalam sel-sel tubuh. Selain itu cairan juga berfungsi dalam termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh, membantu proses pencernaan dan juga sebagai pelumas dalam pergerakan sendi. Nah, untuk kebutuhan cairan dari manusia itu berbeda-beda tergantung dari usia maupun beberapa faktor-faktor lain juga. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari umur dan berat badan, kebutuhan air itu untuk orang dewasa biasanya rata-rata berkisar pada 2.400 sampai 2.600 ml, dan untuk hitungan mililiter per kilogram berat badannya itu berkisar dari 20 sampai 30 mililiter per kilogram berat badan. Untuk anak-anak, misalkan bayi umur 1 tahun itu kisarannya 1.150 sampai 1.300. Lalu ketika sudah memasuki 6 tahun, kebutuhannya naik menjadi 1.800 sampai 2.000. Ketika remaja naik menjadi 2.000 sampai 2.700, dan untuk di dewasa 2.400 sampai 2.600. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui tentang pergerakan cairan dalam tubuh, di mana kita ketahui ada yang namanya transport aktif dan transport pasif. Nah, transport aktif ini dia memerlukan energi atau ATP dalam memindahkan zat terlarut dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sedangkan kalau misalnya yang transport pasif itu bisa kita bagi menjadi difusi sederhana dan osmosis. Untuk difusi sederhana itu terjadi di mana zat terlarut berpindah dari daerah dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, sedangkan osmosis itu terjadi pergerakan dari molekul pelarut dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melintasi membran yang semi-permeable. Selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan cairan, di mana keseimbangan cairan ini ditentukan dari intake dan juga output daripada cairan itu sendiri. Intake atau asupan atau pemasukan dari cairan ini bisa kita dapatkan dari konsumsi, baik itu dari air minum maupun dari makanan, dan juga bisa juga kita dapatkan dari produk dari hasil metabolisme, di mana dari air biasanya kebutuhannya adalah 1.400 sampai 1.800. Dalam makanan biasa kita dapatkan 700 sampai 1.000 ml, sedangkan dari hasil oksidasi kita bisa dapatkan 300 sampai 400 ml. Nah, dari intake ini dalam setiap harinya juga akan terjadi pengeluaran cairan dari berbagai cara, baik itu dari urin, feses, paru-paru maupun dari keringat, dengan volume tertera pada slide. Sehingga didapatkan
untuk kebutuhan cairan setiap hari itu berkisar di antara 1.800 sampai dengan 2.500 ml per harinya. Nah, ada beberapa kondisi yang menyebabkan kebutuhan cairan itu bisa meningkat dan menurun. Untuk faktor-faktor yang bisa menyebabkan atau kondisi yang bisa menyebabkan kebutuhan cairan itu meningkat, contohnya seperti demam, di mana jika suhu sudah lebih dari 37 derajat Celcius, setiap terjadi kenaikan 1 derajat Celcius, itu kebutuhan cairan itu akan meningkat 12%. Lalu pada kondisi hiperventilasi, suhu lingkungan yang tinggi, aktivitas yang berlebih, dan juga kehilangan cairan yang abnormal seperti akibat perdarahan, diare, atau poliuri, itu kebutuhan cairannya pastinya akan meningkat. Sedangkan kondisi yang menyebabkan kebutuhan cairan menurun, misalnya pada kondisi hipotermi, kebalikan dari demam, lalu kelembaban lingkungan yang sangat tinggi, oliguri atau anuri, dan juga aktivitas rendah, serta apabila terjadi retensi cairan, baik itu contohnya seperti pada kondisi gagal jantung. Nah, di sini gangguan keseimbangan cairan itu bisa terjadi pada berbagai kondisi yang seperti yang saya katakan tadi, pada diare, muntah, sindrom malabsorpsi, ekskresi keringat yang berlebih, dan juga adanya insensible water loss atau hilangnya cairan yang tidak bisa dikendalikan, seperti misalnya akibat perdarahan, adanya pengeluaran cairan berlebih dari paru-paru, kulit, maupun saluran cerna. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada gambar di mana ketika terjadi gangguan keseimbangan cairan, khususnya ketika cairan tubuh itu banyak yang keluar, maka tubuh itu bisa mengalami dehidrasi, dan salah satu parameter yang paling mudah atau paling sering kita gunakan adalah dari warna urin, di mana semakin gelap warna urin, maka dehidrasi yang dialami oleh pasien itu sendiri akan lebih berat. Selanjutnya ini adalah kondisi edema, di mana edema merupakan kondisi penimbunan cairan berlebihan yang terjadi di ruang interstisial atau di dalam berbagai rongga tubuh. Nah, edema ini dapat terjadi secara lokal yang disebut dengan pitting edema, atau ketika dilakukan penekanan itu dia akan lama kembali dan menimbulkan lekukan seperti ini. Dan ada juga edema yang luas, yaitu edema anasarka. Selanjutnya, dehidrasi. Dehidrasi adalah keadaan kehilangan air dari tubuh atau jaringan, atau keadaan yang terjadi akibat kehilangan dari cairan tubuh secara abnormal. Kehilangan cairan tubuhnya itu bisa dari akibat saluran pencernaan, seperti misalnya akibat diare, dari saluran perkemihan, maupun dari permukaan kulit. Nah, untuk menilai status cairan dari pasien itu sendiri, pastinya kita lakukan seperti kasus pada umumnya, kita lakukan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan laboratorium. Untuk dari anamnesis, tentunya kita perlu menggali keluhan utama dan riwayat penyakit yang dialami pasien, sehingga pasien bisa datang ke poliklinik atau ke UGD. Lalu pada pemeriksaan fisik, kita perlu memeriksa tanda vital dan juga pemeriksaan fisik menyeluruh dari seluruh sistem organ untuk melihat apakah terdapat gangguan keseimbangan dari cairannya itu sendiri. Dan juga dari laboratorium bisa kita lihat dari elektrolit, bun, hematokrit, hemoglobin, dan proteinnya. Nah, ini adalah salah satu parameter-parameter yang perlu kita perhatikan dalam menilai status cairan. Yang pertama dari nadi, apakah nadinya adekuat. Apabila nadia adekuat, berarti biasanya menandakan volume sirkulasinya adekuat. Apabila nadia lemah, biasanya itu menandakan adanya shock, yang sehingga kita perlu menggali lebih lanjut faktor penyebabnya itu apa. Lalu dari ekstremitas, apabila ekstremitasnya itu kemerahan dan CRT-nya normal kurang dari 2 detik, berarti sirkulasinya adekuat. Lalu kita juga perlu melihat apakah terdapat edema perifer dan ronki paru yang bisa terjadi pada kondisi hipervolumia. Lalu adanya takikardi saat istirahat, tekanan darah menurun. Lalu bisa kita lihat juga dari turgor kulitnya, mukosa mulutnya apakah kering atau tidak, dan apakah kulitnya tampak keriput atau tidak. Selain itu, produksi urin yang rendah juga bisa menjadi tanda dari hipovolemia itu sendiri. Di sini bisa kita lihat dari ilustrasi, di sini ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita temukan apabila pasien mengalami dehidrasi, misalkan adanya absence of tears atau tidak terdapat air mata, sunken eyes, lalu mukus membrannya akan kering, lalu
Osmolalitas dari darah meningkat, lalu di sini osmolalitas urin juga meningkat, dan terdapat perubahan dari blood pressure-nya itu sendiri. Nah, di sini ketika terjadi ketidakseimbangan cairan, kita perlu melakukan terapi cairan, di mana terapi cairan ini merupakan tindakan yang kita lakukan untuk memelihara dan mengganti cairan tubuh agar tetap berada dalam batas-batas fisiologis dengan cairan infus. Cairan infus itu bisa kita berikan cairan infus kristaloid atau yang mengandung elektrolit, atau koloid yang mengandung protein atau albumin. Nah, cairan infus ini kita berikan secara intravena. Untuk tujuan dari terapi cairan ini ada banyak. Salah satunya untuk mengganti cairan yang hilang, untuk mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, untuk mencukupi kebutuhan perharinya, mengatasi shock, mengkoreksi dehidrasi, dan mengatasi kelainan akibat terapi-terapi lainnya. Nah, akses terapi cairan ini bisa kita dapatkan dari vena perifer maupun dari vena sentral. Nah, kalau misalnya dari vena perifer, itu syaratnya itu adalah kita utamakan vena di daerah ekstremitas dan pada daerah yang tidak terdapat bekas hemodialisis sebelumnya. Untuk tujuan dari akses vena perifer ini bisa untuk terapi cairan pemeliharaan waktu singkat, terapi cairan pengganti dalam keadaan darurat, dan terapi obat-obatan lain secara intravena yang diberikan secara kontinu atau berulang. Sedangkan akses vena sentral ini kita lakukan kanulasi untuk penggunaan jangka panjang, seperti misalnya apabila pasien memerlukan nutrisi parenteral total, atau kanulasi juga bisa melalui vena subclavian dan vena jugularis interna. Tujuan dari akses vena sentral ini biasanya untuk terapi cairan jangka panjang dan jalur pintas terapi cairan pada keadaan darurat. Nah, terapi cairan ini dibagi lagi, ada terapi cairan untuk resusitasi dan terapi cairan untuk rumatan. Untuk yang resusitasi ini, terapi cairan itu kita berikan untuk menggantikan semua kehilangan abnormal atau proses-proses patologi seperti adanya fistula, infusi pleura, asites, drainase lambung, dehidrasi, dan perdarahan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat apabila terjadi keadaan hipovolemia. Sedangkan terapi cairan rumatan atau maintenance itu kita berikan untuk menggantikan kehilangan air tubuh yang terjadi lewat urin, feses, paru, dan keringat yang diberikan setelah pasien itu hemodinamiknya sudah stabil. Nah, kalau misalnya yang resusitasi itu bisa dibagi menjadi cairan kristaloid dan koloid. Itu kita lakukan pada apabila terjadi loss dari cairannya itu yang akut, seperti misalnya akibat perdarahan, GI loss, dan adanya third space. Sedangkan yang rumatan itu baik itu nutrisi maupun elektrolit untuk mengganti kehilangan normal seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, ini adalah klasifikasi dari cairan intravena. Cairan intravena itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu darah dan produk darah, dan juga non-blood IV fluids. Nah, untuk yang non-blood IV fluids ini dibagi lagi menjadi kristaloid dan koloid, di mana untuk yang kristaloid itu ada yang mengandung glukosa, lalu dia merupakan larutan elektrolit atau campuran dari keduanya. Sedangkan yang koloid itu ada yang mengandung protein dan non-proteinous. Untuk yang proteinous itu contohnya ada yang albumin 20% dan 5%, gelatin, contohnya hemakel dan gelofusin. Sedangkan untuk yang non-proteinous itu ada yang starch dan dextran. Nah, ini adalah perbedaan dari kristaloid dan koloid itu sendiri. Nah, apabila kita lihat dari berat molekulnya sendiri, kristaloid lebih kecil dibandingkan koloid, sehingga distribusinya akan lebih cepat, berkisar dari 20-30 menit. Untuk terhadap faal hemostasis, keterlibatan terhadap faal hemostasis, kristaloid itu tidak mempengaruhi faal hemostasis, sedangkan koloid itu akan mempengaruhi faal hemostasis. Untuk penggunaannya sendiri, kristaloid itu baru kita gunakan pada kasus dehidrasi, sedangkan koloid itu kita berikan pada kasus perdarahan masif. Sedangkan untuk koreksi perdarahan, untuk kristaloid biasanya jumlahnya itu kita berikan 2-3 kali dari jumlah perdarahan yang terjadi, sedangkan untuk koloid itu jumlah yang kita berikan itu sesuai dengan jumlah perdarahan.
Berikut merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan dari kristaloid dan koloid. Untuk kristaloid itu kelebihannya dia komposisi elektrolitnya seimbang, efek sampingnya minimal, lalu bebas reaksi anafilaksis, tidak mengganggu faal hemostasis, dia juga bisa menggantikan volume dan meningkatkan cardiac output dan tekanan darah, dan dia murah. Akan tetapi dia punya kerugian, yaitu dia perlu volume yang besar seperti yang saya katakan tadi, 2-3 kali lipat pada kasus perdarahan. Lalu dia juga bisa menyebabkan penurunan dari tekanan onkotik plasma, mudah terjadi kelebihan cairan akibat volume yang besar ini, dan sehingga bisa menyebabkan risiko edema dan hipotermia. Sedangkan kalau misalnya koloid, itu kelebihannya persistensi intravaskulernya lebih tinggi dengan masa kerja yang lebih panjang, oksigenasi jaringan lebih baik, lalu dia juga bisa memperbaiki aliran mikrovaskuler, untuk risiko edemanya lebih kecil dibandingkan kristaloid, dan ekspansi volume plasma itu tanpa disertai dengan ekspansi dari volume interstisial. Akan tetapi kerugiannya itu koloid lebih mahal, cenderung bisa menimbulkan reaksi anafilaksis, bisa menimbulkan efek samping pada ginjal, bisa terakumulasi pada jaringan, dan bisa mempengaruhi faal hemostasis. Berikut merupakan komposisi dari cairan kristaloid. Ini beberapa contoh-contohnya seperti D5W atau 5% dextrose dalam Aquades, itu tonisitasnya itu dia hipotonik, sedangkan normal salin dextrose 5%, seperempat normal salin dan ringer laktat itu dia kristaloid isotonik, sedangkan dextrose 5% setengah normal salin, dextrose 5% normal salin, dan dextrose 5% ringer laktat itu dia sifatnya hipertonik dengan kandungan natrium elektrolit, glukosa, laktat seperti tertera pada tabel. Nah, di sini kita perlu mengetahui apa sih bedanya dari hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Untuk hipotonik itu dia biasanya akan menyebabkan cairan akan berpindah dari intravaskuler ke interstisial dan intrasel, dan bisa berisiko terjadi hemolisis. Contohnya adalah NaCl 0,45%, dextrose 5% dalam air. Untuk yang isotonik, dia bertahan di intravaskuler, kemudian dia akan berpindah ke interstisial secara seimbang. Contohnya itu normal salin, ringer laktat, dan ringer fundin. Untuk yang hipertonik, itu dia osmolaritasnya akan lebih besar dari plasma, sehingga cairan dari intrasel dan interstisial akan masuk ke dalam intravaskuler. Risiko bisa terjadi krenasi pada sel apabila diberikan infus hipertonis secara cepat. Contohnya adalah NaCl 3%, mannitol 10%. Sedikit tambahan untuk hipertonik ini, seperti contohnya mannitol ini bisa kita gunakan untuk mengatasi edema. Ini adalah komposisi dari cairan koloid, di mana ada albumin, dextran, dan starch, ini dengan molecular weight yang berbeda-beda. Seperti contohnya albumin molecular weight-nya 69.000 Dalton, dextran 40.000 Dalton, dan seterusnya seperti tertera pada tabel. Dan di sini untuk anafilaktoid reaction-nya, untuk yang starch itu lebih jarang dibandingkan yang lainnya. Di sini tabel yang menjelaskan dari masing-masing contoh dari cairan koloid, seperti misalnya plasma protein itu diproduksi dari human plasma, di mana half-life-nya itu 4-15 hari, dan indikasinya biasanya sebagai pengganti volume pada kasus hipoproteinemia dan pada kasus hemodilusi. Untuk dextran, itu indikasinya biasanya pada hemodilusi dan gangguan mikrosirkulasi. Untuk gelatin, biasanya kita berikan pada substitusi volume, dan starch itu kita berikan pada substitusi volume maupun pada kasus hemodilusi. Untuk ini adalah beberapa terapi cairan pada beberapa kasus, seperti pada saat preoperatif, prinsipnya pemberian cairan pada preoperatif itu adalah untuk mengganti cairan dan kalori yang dialami pasien akibat dari puasanya itu sendiri.
Untuk tujuan cairannya itu adalah yang pertama untuk mengganti puasa itu diberikan cairan rumatan. Untuk koreksi defisit puasa atau dehidrasi kita berikan cairan kristaloid, dan apabila terjadi perdarahan akut diberikan cairan kristaloid dan koloid atau bisa juga diberikan transfusi. Nah, pada terapi cairan preoperatif ini kita gunakan 421 rule, di mana pada 10 kg pertama itu kita berikan 4 ml per kilogram per jamnya. Untuk 10 kg kedua kita berikan 2 ml per kilogram per jamnya, dan setiap kelebihan 20 kg kita berikan 1 ml per kilogram per jam. Seperti misalnya contohnya pada pasien berumur 80 kg, berarti kita akan berikan 40 ditambah 20, berarti sisanya masih lagi 60 kilogram. Berarti 40 tambah 20 tambah 60, berarti kita perlu berikan 120 cc per jamnya. Selanjutnya, untuk terapi cairan intraoperatif, tujuan dari pemberian cairan pada intraoperatif itu adalah sebagai koreksi pada kehilangan cairan yang terjadi akibat luka operasi, untuk mengganti perdarahan dan mengganti cairan yang hilang melalui organ ekskresi. Untuk kehilangan cairan selama pembedahan itu, kita berikan cairan defisit cairan puasa, kebutuhan cairan selama pembedahan, dan penggantian cairan akibat perdarahan, di mana itu bisa kita berikan kristaloid 3:1 dan koloid 1:1. Di sini kita menggunakan rule 468, di mana 4 ml per kilogram per jam itu kita berikan pada operasi minor, 6 ml per kilogram per jam itu pada operasi moderate, sedangkan untuk 8 ml per kilogram per jam itu kita lakukan pada operasi mayor. Sedangkan untuk terapi cairan pada pasca operatif itu tergantung dari masalah yang dijumpai. Itu bisa kita gunakan cairan rumatan, cairan pengganti, atau cairan nutrisi. Nah, tujuannya itu yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan, elektrolit, dan nutrisi dari pasien, untuk mengganti kehilangan cairan pada masa pasca bedah, untuk melanjutkan penggantian defisit prabedah dan selama pembedahan, dan untuk mengkoreksi gangguan keseimbangan karena terapi cairannya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada pemberian cairan pasca bedah, yaitu yang pertama dari pasiennya itu sendiri, dari umurnya, beratnya, vital sign-nya seperti apa, status hidrasinya, dan urin output-nya. Lalu dari segi prosedurnya sendiri, pembedahan apa dan kehilangan darahnya seberapa banyak, lalu dari jumlah drain-nya, komorbid daripada pasien, adanya gangguan elektrolit maupun gangguan asam basa, serta ada tidaknya insensible fluid loss, hiperventilasi, dan juga demam. Untuk terapi cairan pada luka bakar, itu kita gunakan rumus Baxter pada dewasa, di mana kita berikan cairan 4 ml dikali berat badan dikali luas luka bakar sesuai dengan rule of 9 per 24 jamnya. Di mana pada 8 jam pertama, kebutuhan cairan itu harus terpenuhi sebanyak 50%, lalu 16 jam kedua, sisa dari kebutuhan cairan tersebut harus sudah terpenuhi. Kemudian kita tambahkan dextran 500 sampai 1000 cc setelah 18 jam, dan pada hari kedua kebutuhan cairan itu masuk setengah dari jumlah kebutuhan cairan dari hari pertama. Selanjutnya untuk terapi cairan pada dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi kekurangan air atau kehilangan cairan dari seluruh kompartemen tubuh akibat tubuh itu kehilangan lebih banyak cairan daripada intake cairannya itu sendiri. Nah, pada pemeriksaan bisa kita lihat kalau misalnya pada pasien yang dehidrasi ringan atau sedang, biasanya keadaan umumnya akan gelisah, sedangkan dehidrasi berat dia akan cenderung sudah lesu atau bahkan sudah mengalami penurunan kesadaran. Untuk matanya kan kita lihat lebih cekung, air mata akan menurun atau tidak ada, dari mulutnya akan terlihat kering, dan pasien akan, kalau misalnya dehidrasinya masih ringan atau sedang, pasien akan biasanya terlihat kehausan. Sedangkan pada dehidrasi berat, pasien sudah malas minum atau bahkan tidak dapat minum. Untuk turgor kulit itu kembalinya lebih lambat, sedangkan dehidrasi berat itu kembalinya sangat lambat.
Untuk pemberian terapi cairan pada dehidrasi, itu kita berikan resusitasi tergantung pada derajat dehidrasinya sendiri. Biasanya untuk jenis cairan yang digunakan adalah cairan kristaloid, di mana 50% daripada cairan itu diberikan dalam 8 jam pertama dan sisanya pada 16 jam berikutnya. Ini adalah tabel untuk resusitasi pada kasus dehidrasi, di mana pada dehidrasi ringan, dewasa itu kita berikan 4% dari berat badannya, dehidrasi sedang kita berikan 6% dari berat badannya, sedangkan dehidrasi berat kita berikan 8% dari berat badannya. Untuk bayi dan anak-anak akan lebih banyak dibandingkan dewasa, di mana dehidrasi ringan 5% dari berat badan, dehidrasi sedang 10% dari berat badan, sedangkan dehidrasi berat 15% dari berat badan. Untuk monitoring keberhasilan daripada terapi cairan, itu bisa kita lihat dari tanda vitalnya, baik itu dari nadinya, apakah teraba atau tidak, frekuensinya apakah normal atau tidak, kuat angkatnya bagaimana, RR-nya apakah normal atau tidak, tekanan darahnya bagaimana, dan MAP-nya lebih dari 65 mm raksa. Untuk produksi urinnya, itu kita pantau normalnya itu adalah lebih dari 0,5 ml per kilogram per jam dan warnanya akan lebih jernih. Untuk kulit dan ekstremitas kita monitoring apakah warnanya sudah kemerahan, sudah kembali hangat, dan kapilari refill time-nya kembali lebih kurang dari 2 detik dan turgor kulitnya kembali normal. Untuk status mentalnya kembali normal, dan untuk dari penunjang kita bisa lihat dari saturasi oksigen yang lebih dari 70%, CVP 8-12 mm raksa, dan EKG-nya dalam batas normal. Untuk komplikasi daripada terapi cairan itu sendiri, komplikasi dari terapi cairan itu bisa menyebabkan gangguan keseimbangan cairan, di mana apabila terjadi kelebihan dari pemberian cairannya itu sendiri bisa menyebabkan payah jantung dan edema di berbagai organ. Selain itu, terapi cairan juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa apabila pilihan cairannya itu tidak tepat. Lalu selain itu, terapi cairan juga bisa menyebabkan infeksi, di mana infeksi itu terjadi pada jalur vena yang dilalui, sehingga menyebabkan risiko sepsis apabila prosedur asepsisnya itu kurang diperhatikan, terutama pada akses vena sentral. Selain itu juga bisa menyebabkan komplikasi akibat kanulasi, yang mana ini lebih sering terjadi pada kasus-kasus kanulasi vena sentral, bisa terjadi hematom, emboli udara, pneumohidrotoraks, dan refleks vagal. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, mohon arahan dan bimbingannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.